wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih terus memberikan banyak sekali nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sihah, sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan wasilah beliau bisa merasakan nikmat yang berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Baik, jamaah dirahmati Allah, tempo hari kita sudah selesai membahas semua hukum yang berkaitan dengan gunnah, Jadi memang di dalam membaca Al-Quran ada dua hal yang sangat penting dalam mengukur tempo bacaan. Yang pertama adalah gunnah dan yang kedua adalah mad, karena keduanya mempunyai sifat yang sama-sama harus dipanjangkan. Kalau yang satu ditahan agak panjang sedikit, dan yang satu lagi memang dipanjangkan bacanya. Jadi dengan menjaga dua hal ini, maka tempo bacaan akan lebih terasa bentuknya, lebih jelas bentuknya, panjang pendeknya. Nah, ini menjadi dasar dalam baca Al-Quran, dan tentunya hal yang harus selalu diperhatikan, dikoreksi jika memang ada kekeliruan. Baik. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang mad, al-mad, atau dalam bahasa kita mad. Mad ini artinya abtul al-italah atau memanjangkan. Memang asal kata dari madda yamuddu artinya memanjangkan. Jadi mad artinya memanjangkan. Apa yang dipanjangin? Ya, harokatnya, bacaannya, hurufnya. Nah, kemarin kita sudah ada hitungannya ya. Jadi kalau mad ini hitungannya biasanya menggunakan alif atau harokat. Jadi kalau ada satu alif berarti maksudnya adalah dua harokat. Nah, satu harokat ini maksudnya adalah satu fathah ya, satu harokat ya, satu harokat maksudnya adalah satu fathah ya, satu kasrah atau satu dhammah. Baik. Maksudnya dua harokat berarti dua fathah, artinya dua huruf yang sebetulnya sama tapi sebelahan, tapi dijadikan satu, jadi panjangin sedikit. Kalau kita baca ba, itu berarti dia satu fathah, tapi kalau ba berarti dia dua fathah atau dua harokat, atau dalam hitungan lain satu alif ya, karena memang nantinya kalau ditulis itu kan dia ba gitu ya. Nah, satu alif. Nah, ini satu alif maksudnya. Nah, ini hitungan panjang mad. Nanti ada yang dua alif, ada yang tiga alif, ada yang dua setengah,
alif, atau 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Nah, nanti semua ada pembagiannya masing-masing. Baik. Kemudian di dalam mat ini dia ada 7 bagian, ada 7. Yang pertama ada namanya mat lazim. Kemudian yang kedua ada namanya mat wajib. Yang ketiga ada mat jaiz. Yang keempat ada mat badal. Yang kelima ada mat iwad. Yang keenam ada mat lin atau layin. Yang ketujuh ada mat silah. Nah, ini nanti pembagian dari mat ya. Yang mana memang basic dari mat ini semuanya berasal dari mat tabi'i atau mat biasa ya, mat standar, mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini dia hukumnya adalah apabila huruf yang berharakat fathah bertemu dengan alif, huruf yang berharakat dhammah bertemu dengan waw, huruf yang berharakat kasrah bertemu dengan ya. Jadi alif, waw, ya itu huruf mat yang mereka harus mati ketiganya. Contoh ya, misalnya nah ini ba ini dia berarti masuk ke mat tabi'i karena di sini ada huruf ba, dia harakatnya fathah bertemu dengan alif. Nah, ini mat tabi'i. Atau kalau dia harakatnya kasrah maka dia bertemu dengan ya. Jadi ba kasrah bertemu dengan ya, atau kalau dhammah berarti ba harakat dhammah bertemu dengan waw. Baik. Nah, ini mat tabi'i dan ketiga hurufnya harus mati, wawnya, ya-nya dan alif ya. Semua dibaca 2 harakat atau 1 alif. 1 alif. Ba, bi, bu. Nggak panjang-panjang. Makanya kalau kita baca bismillah itu, nah jangan dipanjangin mimnya sampai 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang sebetulnya ini cuman bedanya 1 aja sama huruf yang dibaca normal. Beda panjangnya itu cuma 1 aja. Nah, kalau kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu jadi agak sedikit kepanjangan dibanding dengan salah satunya. Thayyib. Nah, ini mat tabi'i. Jadi mat tabi'i ini basic dari mat nantinya semuanya. Jadi mat yang turunan ada 7 ini, lazim, wajib, jaiz, badal, iwad, lin, dan silah ini itu semua berasalnya dari mat tabi'i. Nah, nanti entah dia ketemu hamzah, dia ketemu sukun dan seterusnya, itu nanti terbagi ke mat yang 7 ini. Baik. Kita coba bahas matnya satu-satu sekarang. Yang pertama ada yang namanya mat lazim. Ya, mat lazim. Lazim ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Lazim ya, atau harus, mat yang harus ya. Mat lazim sendiri dia ini terbagi menjadi 2. Nah, ada apa aja itu? Ada yang tahu? Mat lazim yang mutaqal mukhaffaf ya. Jadi mat lazim ini dia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang kalimi ya. Yang kedua ada yang harfi. Nah, kalimi ini dia artinya kalam ya, atau kalimah. Kalimah itu dalam bahasa Arab artinya kata ya. Kalau jumlah baru artinya kalimat ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimah ini artinya kata. Jadi mat lazim yang bentuknya kata. Yang ini harfi ya, huruf. Mat lazim yang bentuknya huruf, dari huruf. Jadi dibagi 2. Mat lazim kalimi, mat lazim
harfi. Jadi satu kata, yang satu lagi berdasarkan huruf. Baik. Nama yang kalimi ini dan harfi semuanya dibagi menjadi dua. Tadi ya, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal, musaqqal. Begitupun juga dengan yang harfi sama, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Nah, yang mukhaffaf ini asal kata dari khafif, ya, khaffafa yukhaffifu takhfifan. Fahuwa mukhaffifun wa dzaka mukhaffafun. Khaffif la tukhaffif, mukhaffafun. Baik. Jadi khaffafa yukhaffifu. Nah, ini artinya adalah takhfif, apa namanya itu? Diringkas, diringankan, dimudahkan. Dimudahkan atau diringankan. Jadi bacaan mad lazim kalimi yang dimudahkan, atau lebih mudah, itu khafif, ringan, atau yang lebih ringan. Kalau musaqqal, ini sebaliknya dari kata takil. Takil ini artinya berat. Jadi musaqqal yang diberatkan. Nah, satu ringan, yang satu berat. Dah bedanya itu. Apa ringan, apa berat, apanya? Ya, cara bacanya. Yang satu ringan, lebih mudah, yang satu lebih, ya, agak lebih sulit sedikit daripada yang mukhaffaf. Nah, keduanya sama-sama dibagi jadi dua, ada yang mudah, ada yang berat. Begitupun juga yang harfi, ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Baik. Kita bahas pertama yang kalimi dulu. Nah, yang kalimi ini, yang pertama untuk yang mukhaffaf, jadi ini adalah kalimi mukhaffaf. Ada yang pertama adalah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun, huruf yang berharakat sukun asli. Apabila mad tabi'i, jadi rumusnya mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun asli, huruf yang berharakat sukun asli. Dan ini cuman ada dua di Quran. Jadi nggak usah pusing-pusing sama yang ini. Nah, cuman ada dua di Quran, yaitu di dalam surat 11, surat apa itu? Hud. Bacaannya ini gimana bacanya? Gimana ya? Tapi ini bacanya gimana bacanya? Nah, ini dia ada hamzah. Ya, ini hamzah ya, harakatnya fathah. Kemudian ada kayak alis gitu. Ya. Ini tanda baca ya. Kemudian di sini ada hamzah lagi. Di sini ada lam sukun ya. Ada hamzah lagi panjang. Nah, ini bacanya panjang. Jadi hamzah ini dia bertemu dengan lam, alif lam ya, alif kemudian lam sukun, maka dia dibaca panjang. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Al-ana wa qad asaita. Jadi panjang. Sekitar kalau nggak salah untuk mad lazim ini dia 6 harakat ya, 6 harakat di al-ana. Ini ada di kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun dia sudah sudah tenggelam, udah mau mati itu dia tuh, udah tenggelam setengah badannya, dia baru bilang kalau dia mau bertobat. Tapi kata Nabi Musa, sekarang kamu baru mau tobat, sementara kamu sudah maksiat. Jadi Fir'aun ketika di akhir hayatnya itu mau tobat ya, ngakuin kalau ini
Tuhannya Musa nih Tuhan beneran, saya percaya. Tapi kata Nabi Musa udah telat. Qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin, kamu sudah bermaksiat ya dari sebelumnya dan sudah menjadi orang yang merusak, mufsidin. Jadi nggak diterima obatnya. Al-an secara makna artinya ya saat ini, al-an. Kenapa dia hamzahnya jadi panjang? Karena dia sebetulnya ini hamzahnya hamzah istifhamiyah kalau dalam bahasa Arab. Jadi artinya apakah? Artinya apakah? Atau dalam bahasa lain hal. Nah, ini maknanya apakah? Ataktub hal taktub, apakah kamu menulis? Nah, makanya ketika ditaruh di sini hamzah istifhamiyah, ya hamzah buat pertanyaan ya, di depan al-an, ya, jadi apakah sekarang gitu maknanya. Nah, makanya dia jadi panjang. Al-an. Cuman ada dua di Quran, juz 11 dua-duanya, surat Hud. Nanti ketemu udah kalau lewat halaman 3 sebelum terakhir. Baik, nah ini namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Bacanya 6 harakat ya, panjang ya. Oke. Ini yang pertama. Cuman ada dua di Quran, di surat Hud. Di surat Hud juz 11. Jadi nggak usah terlalu takut ketemu yang begini tempat lain, nggak ada. Insyaallah nggak ada, di situ aja. Dan memang karena sudah penulisan yang mudah ya, di mushaf-mushaf sudah ditambahin alis di sini. Jadi otomatis kita insyaallah langsung bacanya panjang ya. Jadi bukan al-ana tapi panjang ya. Karena udah ada alisnya juga di sini. Dikasih tahu. Ini yang kali ini mukhaffaf. Kemudian yang musaqqal. Kalimi musaqqal, kalimi musaqqal. Kalau ini apabila mad tabi'i, ini rumusnya, mad tabi'i sama dia, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharakat tasydid. Nah, apa kira-kira contohnya? Tiap hari kita baca. Walad dhalin. Walad dhalin. Yang mana? Kira-kira? Yang musaqqal ini. Mad lazim kalimi musaqqal. Yang ini kah? Yang ini? Atau yang ini? Dha, yang dha. Dia dha di sini. Nah, kasih alis. Dia dha berharakat fathah. Ya, kemudian setelahnya ada alif. Nah, ini adalah kaidah mad tabi'i. Dia dha, ya huruf harakat fathah. Setelahnya ada alif. Kaidah mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharakat tasydid. Maka dia dibaca mad lazim kalimi musaqqal ya. Ya, sama-sama 6 juga bacanya. Walad dhalin. Baik. Kemudian contoh yang lain kayak misalnya di qul atuhajjun ya, tuhajjun. Nah, juga sama. Jimnya tasydid. Di sini ada ha, harakat fathah bertemu dengan alif, alif mad tabi'i, tapi setelahnya ada huruf jim, harakatnya tasydid. Nah, maka bacanya panjang dia. Mad lazim kalimi musaqqal. Kenapa dibilang musaqqal? Karena dia di sini tasydid ya. Sementara yang sebelumnya itu huruf sukun aja. Jadi kalau tasydid ini kan double ya, double huruf. Kalau huruf sukun, dia sukun aja mati satu huruf ulang. Tapi kalau di sini tasydid, jimnya ada 2. Jadi jim yang pertama dia mati, yang kedua dia berharakat dhammah. Tasydid sendiri maknanya adalah mengeraskan ya. Tempo hari sudah dibahas ya. Tasydid artinya mengeraskan. Makanya jadi kaidahnya mad lazim kalimi musaqqal. Karena juga nanti
rumusnya ditambah dengan huruf yang harokat tasydid. Kalau ini dia mukhaffaf karena memang ditambah cuma huruf yang sukun asli. Nah itu. Nah, kalau ngerti teorinya langsung hafal. Jadi ini kalimi mukhaffaf dan kalimi mutsaqqal. Jadi setiap ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf bertasydid, maka dia dibaca panjang ya 6 harakat. Baik. Ini mad lazim kalimi atau yang bentuknya kalimat begitu ya dalam satu kalimat. Ini kan satu kalimat ya, ad-dallin ya, kemudian tuhajjud, al-an, nah itu semua satu kalimat. Oke. Kita lanjut sekarang ke mad lazim yang harfi. Dan sebetulnya ini udah mudah ya, karena di mushaf semuanya sudah ditambahkan dengan alis ini. Jadi otomatis harusnya bisa langsung tahu kalau itu merupakan mad yang harus dipanjangkan ya. Cuma bedanya kita nggak tahu berapa panjangnya, apakah 4, 5 atau 6. Baik. Kalau di sini 6 ya, mad lazim 6. Kemudian yang selanjutnya ada mad lazim harfi. Mad lazim yang dia bentuknya ada di dalam huruf ya. Bedanya kalau sama yang tadi dia adanya di kalimat, tapi kalau ini adanya di huruf. Adanya di huruf. Sebelum masuk ke dalam mad lazim harfi, ada yang namanya al-huruf al-muqatta'ah. Pernah dengar enggak? Al-huruf al-muqatta'ah. Huruful muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah. Kalau secara bahasa artinya huruf yang dipotong-potong. Ya, muqatta'ah ini dari qata'ah ya, qata'ah yang motong-motong. Muqatta'ah huruf yang dipotong-potong. Itu kalau secara bahasa. Atau kalau dalam sebutan lain an-nuraniyah. Baik. Ini huruf muqatta'ah adalah huruf yang dia dibaca khusus ya, setiap awal surat, seperti alif lam mim ya. Kemudian alif lam ra, alif lam mim shad, nun, qaf, shad, kaf, ya, ain, shad. Itu namanya semua huruf muqatta'ah yang ada di Fawatihus Suwar ya, pembuka surat-surat dalam Al-Qur'an. Enggak semua surat sih, tapi ada beberapa surat yang dibuka dengan huruf-huruf tersebut. Itu namanya huruf muqatta'ah atau an-nuraniyah. Nah, huruf muqatta'ah ini dia ada 3, atau dia semuanya ya, totalnya jumlahnya ada 17. Dan itu semua terkumpul di dalam satu kalimat. Lupa. Baik, semua terkumpul dalam satu kalimat. Biar hafal aja. Nasun hakimun qat'an lahu sirrun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ya 14. Di sini dong berapa? Ya 14, harusnya 14. Nasun hakimun qat'an lahu sirrun. Nasun hakimun qat'an lahu sirrun. Nah, ini huruf-huruf muqatta'ah yang di dalam Al-Qur'an terkumpul dalam satu kalimat ini. Na, nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, ta, ain, alif, lam, ha, sin dan ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik. Kemudian dari 14 ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama huruf alif. Huruf alif. Huruf alif ini dia khusus bacanya pendek, nggak ada 2 harokat, dia cuma 1 harokat. Huruf alif ini dia baca cuma
Ya, satu harokat aja. Alif. Makanya kalau kita baca awal suratul Baqarah, alif lam langsung, bukan a gitu, tapi alif lam, dan dia dibaca semuanya. Alif lam mim, langsung alif, ya bukan ala, enggak begitu, tapi alif lam. Dia khusus, dia bacanya cuman satu harokat. Kemudian yang kedua, yaitu yang dibaca dua harakat, yang dibaca dua harakat terkumpul di dalam kalimat hayyun tahur, hayyun tahur, hayyun tahur. Ini biar mudah ngafal ya. Kenapa ada bentuk-bentuk kayak gini-gini nih? Ini biar mudah hafalnya. Jadi huruf ha, ya, ko, ha, ro. Jadi kalau ketemu huruf yang di sini di dalam pembukaan surat, maka bacanya dia cuma dua harakat. Misal alif lam ro, dua harakat. Toha, dua-duanya dua harakat. Nggak ada yang toha, nggak. Tapi toha. Jadi dua harakat aja, to-nya dua, ha-nya dua. Kemudian apa lagi? Kaf, ha, ya, ain, shad. Kemudian hamim, ini hamim, ha-nya dua harakat. Jadi kalau ketemu 1, 2, 3, 5 huruf ini, maka dibaca dua harakat khusus untuk pembukaan surat. Dibaca dua harakat, dan bacanya bukan kayak misalnya ha nggak dibaca gini ha gitu, enggak, tapi bacanya ha tanpa ada hamzahnya, ha biasa kayak ha berharakat fathah, kemudian ada matobi'inya ha. Kayak to itu kan dia penulisannya kan aslinya dia kan nggak ada harakatnya, harusnya kan apa gitu ya, apa, tapi bacanya bukan apoha, enggak gitu, tapi poha biasa aja. Jadi kayak dua huruf yang ada matobi'inya, poha, kayak seperti itu. Meskipun penulisannya kalau di Quran ya kayak gini aja, nggak ada harokatnya. Ya memang dibantu sekarang ada ininya, di mushaf aslinya nggak ada harokatnya. Nah itu yang kedua, hayyun tahur, terkumpul di dalam satu kata ya, hayyun tahur, satu jumlah. Kemudian yang ketiga, nah ini terkumpul di dalam jumlah naqasa asalukum, naqasa asalukum, asalukum. Naqasa artinya kurang, asal artinya madu, madu kalian kurang. Nah ini biar mudah aja ngafalnya, naqasa asalukum. Dan ini dibacanya 6 harakat. Jadi yang kalau ketemu nun, qaf, shad, nah ini panjang semua. Semuanya 6 kecuali ain. Kalau ain dia boleh 4. Nah, sama nih. Ain dia boleh 4. Ain, sin, qaf, ain sin qaf, hamim, ain sin qaf, dan sin ya. Dan lam, banyak banget lam, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad ya. Kemudian kaf ya, kaf ya. Dia enggak 2 tapi 6 dipanjang, kaf ya. Kemudian mim juga banyak ya, alif lam mim dan seterusnya. Jadi kalau ketemu huruf-huruf na, ko, so, asalukum ini maka dibaca 6. Kalau ain dia boleh 4, boleh 6. Nah ini namanya huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat, pembukaan surat. Nah, jadi kalau ketemu huruf-huruf tersebut
bacanya seperti ini ya. Yang alif 1, yang nomor 2 ha ya dan seterusnya ini 2, sisanya 6 harokat. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, ini untuk pembukaan di mad lazim harfi. Karena memang nanti ya huruf muqatta'ah inilah bahasan di mad lazim harfi. Maka disebut harfi karena yang dibahas adalah huruf. Nah, yang dibahas adalah huruf muqatta'ah. Nah, makanya disebut mad lazim harfi atau mad lazim yang tempatnya di huruf. Baik. Masuk ke mad lazim harfi, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Ya, lazim harfi mukhaffaf. Sama kayak tadi, mukhaffaf di sini juga maknanya ringan ya, lebih mudah, lebih mudah. Apa maksudnya lebih mudah dia tuh? Kenapa dibilang lebih mudah? Karena di dalam mad lazim harfi mukhaffaf ini apabila ya huruf muqatta'ah ya. Apabila huruf muqatta'ah atau kita sebutnya HMN biar singkat. Nah, huruf muqatta'ah bertemu dengan huruf yang tidak tidak bisa digunakan, yang tidak bisa disambung dengan gunnah. Ya, huruf yang tidak bisa gunnah. Tapi nggak bisa. Kayak misalnya alif, lam, ro. Alif, lam, ro. Di sini lamnya dia lam, karena dia kan huruf asli ya. Jadi bacanya lam, nggak ada harakat. Baru kemudian ro. Nah, ro di sini dia bukan termasuk huruf yang bisa didengungkan. Maksudnya didengungkan bukan ya ditahan lah, ditahan. Maka ketika kita baca alif lam ro, nah, bukan alif lam ro, nah itu salah. Jadi kalau ditahan seperti itu salah. Harusnya gimana? Nggak perlu ditahan. Jadi mentok selesai lamnya, langsung lanjut ke ro-nya. Alif lam ro, lam ro, mentok lam mati ro langsung. Ro-nya juga 2 harokat. Nah, masuknya ke golongan yang kedua ya. Alif lam ro. Nah, itu huruf lazim harfi mukhaffaf. Ya, misalnya apa lagi? Alif lam mim, enggak, itu nyambung semua. Kayak to, sin, nah to ke sin itu kan dia nggak bisa nyambung malah ya, karena to-nya juga akhirnya to aja dia. Kecuali yang dia ada mim atau nun di akhirnya. Nah, kalau disambung ke huruf setelahnya maka dia harus ada gunnahnya. Kalau misalnya huruf yang kedua itu bisa menerima gunnah, tapi kan ini nggak bisa kalau ro. Jadi kalau ada lam atau nun ya, kayak misalnya alif lam mim, nah itu karena dia lam kemudian ketemu mim lagi, dia ada mim mati ketemu mim, makanya dia jadi gunnah. Baik, kita lanjut dulu deh biar ini yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, baru yang kedua dia mad lazim harfi mutsaqqal yang berat ya. Itu apabila ya huruf muqatta'ah bertemu dengan huruf gunnah, huruf yang menerima gunnah. Ya, maksudnya bukan huruf gunnah tapi huruf yang menerima gunnah. Kalau tadi alif lam ra dia masuk ke yang mukhaffaf, jadi nggak pakai dengung, bacanya dia nggak pakai dengung. Tapi kalau yang mutsaqqal dia pakai dengung. Kayak misalnya alif lam mim. Alif lam mim shad ya. Awal surat Al-A'raf juz 8. Alif lam, ini kan lamnya panjang, kemudian mimnya panjang, shadnya juga panjang. Karena tiga-tiga ini masuk ke yang bawah ya. Nah, qasa asalukum. Jadi ketika lam ini bertemu dengan mim, ya kalau dipaparin itu lam biasa, lam ketemu dengan mim, ketemu dengan shad.
Kan gini, aslinya begini. Nah, di sini ada lam, mimnya mati ketemu mim harokat. Kemudian di sini ada mim mati ketemu shad. Kira-kira yang mana dia yang musaqqal? Nah, ini dua-duanya musaqqal ya. Jadi alif lam mim shad. Jadi ketika masuk ke mimnya dia musaqqal, ketika ketemu shadnya juga dia musaqqal. Karena mim ini asli mimun kan, mimun tanwin ya, ketemu dengan shad. Jadi masuk kayak ke idgham, ada bukan idgham, ada gunnahnya, kayak ikhfa, kayak kita baca ansa gitu, ansa dan sukun ketemu shad ya. Lam mimun shad. Nah, itu kalau dijabarin, tapi bacanya alif lam ilaika. Ini ya, ini namanya mad lazim harfi musaqqal. Panjang semua, udah panjang semua, pakai gunnah juga. Nah, kalau misalnya kayak yang apa namanya? Kaf ha ya ain shad. Ini awal surat apa ini? Awal surat apa ini? Dibaca Pak Atar pekan lalu. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Surat Maryam juz 16 halaman keempat. Nah, ini kafnya dia panjang, tapi karena dia kaf akhirnya dia fa kan, kaf kan tulisannya kaf. Nah, kita harus tahu juga berarti asal huruf. Memang salahnya kalau di pendidikan di TPA, di TPQ gitu, itu diajarinnya tuh anak-anak tuh hurufnya a, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, gitu ya. Jadi dari awal sudah diajarinnya udah pakai harokat. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya huruf aslinya tuh bacanya nggak begitu sebenarnya. Kayak alif ya alif, baun aslinya baun, taun, taun, jimun aslinya begitu, hau, khou. Cuma karena diajarin langsung pakai harokat, jadi nggak tahu aslinya. Padahal itu penting kalau buat baca huruf muqatta'ah ini. Jadi kaf ha ya ain shad. Nah, ain di sini dia tadi boleh 4, boleh 6 ya. Karena ain dia kan ainun, nun di sini ketemu shad. Makanya dia jadi musaqqal ya, ketemu huruf yang bergunnah, makanya ditahan. Begitu. Nah, ini mad lazim harfi musaqqal. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Nah, kebanyakan modelnya sebenarnya sedikit ya. Karena ketemunya ini cuma di awal surat aja kan. Dan di situ sudah ditambahkan tanda-tanda alis-alis seperti ini. Nah, jadi dibaca panjang aja kalau ketemu alis begitu. Baik, ini mad lazim. Yang kali ini yang harfi, yang mukhaffaf, yang musaqqal. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya mad wajib tadi ya, nomor 2. Mad wajib. Kalau ini mad lazim, kalau yang kedua mad wajib. Mad yang wajib. Kedua-duanya udah bahasa Indonesia, lazim sama wajib ya. Ya, mad wajib. Nah, mad wajib ini dia ada berapa? Mad wajib ini ada 1 ya. Apa tuh? Yang muttasil. Nah, ini paling sering dengar kayak muttasil. Mad wajib muttasil. Jadi mad yang wajib yang muttasil. Muttasil ini artinya nyambung. Ittasala yattasilu muttasilan. Ittasala yattasil, kalau ittasala tambah bihi itu jadinya menelpon. Ittasal itu bi ummi, saya nelpon ibu saya. Nah, nelpon, nyambungin. Aslinya artinya nelpon atau menghubungi. Makanya kalau ittasala artinya nyambung.
ya, atau terhubung. Jadi mat wajib muttasil adalah mat wajib yang nyambung, yang terhubung. Apa yang nyambung? Nah, nanti hukumnya, masuk ke hukumnya, karena di hukumnya itu dia apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, dibilang muttasil karena hamzahnya ini dia ada di dalam satu kata, atau kalau dalam bahasa Arab dalam satu kalimat. Nah, itu disebut sebagai mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu mat tabi'i, mat tabi'i biasa bertemu dengan hamzah tapi dalam satu kata. Berapa bacanya? Bacanya dia 4 atau 5 harakat, ya, 4 atau 5. Contohnya misalnya kayak as-sama, ya, innal ladzina, atau sawa, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim, juz 1 ya awal. Nah, kemudian as-sama, nah, itu juga dibaca mat wajib muttasil, ya, 5 harakat atau 4. Kenapa dibilang wajib? Karena dia wajib dipanjangkan, nggak boleh jadi 2 dalam kondisi apapun. Dia nggak boleh 2 kalau mau 4 atau 5. Nah itu, jadi nggak boleh dia cuma 2 harakat atau 1 alif. Kalau mau 2 alif atau 2,5 alif, makanya disebut mat wajib. Kenapa dibilang muttasil? Karena kaidahnya nanti hamzahnya harus berada di dalam satu kata. Nah, ini kan satu kata ya. Hamzahnya nggak bisa dilepas. Kalau hamzah dilepas nggak ada artinya. Kalau hamzah dilepas nggak ada artinya. Jadi satu kata. Di hamzahnya masih dalam satu kata, di as-sama dan sawa ini. Makanya jadi mat wajib muttasil. Wajib karena nggak boleh diturunin, harus panjang. Gimana pun caranya baca innal ladzina kafaru sawa'un. Nah, itu nggak boleh 2 doang, tapi tetap harus 4 atau 5. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baik. Mau gimana pun yang terjadi harus panjang, nggak boleh dipendekin. Makanya wajib muttasil karena memang hamzahnya berada di dalam satu kata. Nah, ini mat wajib muttasil. Satu aja dia, cuman ada satu yang wajib. Baik. Satu lagi, yang kita ambil satu lagi, nanggung. Satu lagi, mat temennya dia, nanggung. Kalau mat wajib muttasil disebutin, temennya kudu disebutin. Mat jaiz ya. Mat jaiz sendiri sebetulnya ada 2, tapi kita bahas satu dulu. Ada ini mat jaiz, atau yang apa namanya, yang bentuk yang pertama itu munfasil. Kaidahnya dia sama kayak tadi mat tabi'i bertemu dengan hamzah tapi dalam beda kata. Disebut mad jaiz. Jaiz ini artinya boleh. Jadi asal kata dari jaza yajuzu. Jaza yajuzu, jaizan. Yajuzu. Makanya jawaz itu artinya kebolehan. Al-jawaz itu artinya kebolehan. Jaza yajuzu jawaz. Nah, misalnya hal yajuzu li an ashrab hadzal ma, jawaz ya akhi, jawaz. Boleh. Saya boleh minum air ini enggak? Boleh, jawaz. Boleh. Jaza yajuzu. Jaiz ini isim fa'il, isim fa'il dari jaza yajuzu, jaizan. Atau yang boleh. Nah, hal yang boleh, jaiz. Mad jaiz kenapa dibilang boleh? Kenapa dibilang mad jaiz? Karena dia boleh 2, boleh 4 atau boleh 5 juga. Bebas dia. Boleh dipendekin, boleh dipanjangin. Makanya disebut sebagai mad jaiz. Dibilang munfasil artinya
dari kata faslun atau infasala yanfasilu. Infasala yanfasilu atau artinya terpisah. Faslun, fasl, kelas itu kan bahasa Arabnya faslun ya. Kelas ya. Ada yang tahu mungkin ya, kalau kelas itu disebut fasl, kelas. Kenapa kelas disebut faslun? Karena kelas itu dipisah-pisah ya, dikotak-kotakin. Makanya faslun itu artinya pemisah. Makanya dibilang faslun. Infasala artinya memisah. Munfasil yang dipisah. Munfasil yang dipisah. Apa yang dipisah? Hamzahnya. Di hamzahnya ini dia beda kata. Makanya disebut munfasil. Kebalikan yang tadi muttasil, dia satu kata. Makanya disebut muttasil atau bersambung. Nah, jadi mad jaiz munfasil adalah mad yang boleh dibaca 2, 4 atau 5 dan dia dikarenakan mad tabi bertemu dengan hamzah yang beda kata, yang terpisah. Nah, itu mad jaiz munfasil. Contohnya apa contohnya? Fi anfusihim lah. Fi anfusihim. Nah, di sini ada fi, dia fa harakat kasrah bertemu dengan ya sukun bertemu dengan hamzah harakat fathah. Jadi di sini ada mad tabi'i, fi itu kan mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya setelahnya. Tapi beda kalimat karena fi di sini dia mustaqillah atau berdiri sendiri. Dan hamzah di sini dia masuk ke kalimat yang anfusihim. Atau ku anfusakum lah, ku anfusakum. Wa ahdikum nara. Tahrim. Jadi ku ini ada qaf harakat dhammah bertemu dengan waw sukun mad tabi'i jadinya setelahnya ada hamzah ya harakat fathah dan hamzahnya ini dia beda kata ya, dengan ku ya. Kalau ku dia sendiri, anfusikum dia sendiri. Ku artinya selamatkan ya. Waqa yaqi wiqayah ya, ngejagain apa namanya ya, nyelamatin ya, selamat kalau wiqayah. Anfusakum diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian dari nara api neraka. Waquduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilabun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalamnya terdapat malaikat yang ghilab, syidad, yang syadid ya, yang keras. Ghilab juga sama maknanya ghalid ya, keras juga artinya. Yang keras hukumannya. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas segala perintah yang Allah berikan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah. Nah, itu kalau ditanya sifatnya malaikat apa? Malaikat sifatnya apa namanya? Selalu taat kepada Allah, yang enggak pernah bermaksiat, semua perintah Allah dilaksanakan. Dalilnya apa? Nah, itu surat At-Tahrim. Alladzina amanu qu anfusakum. Jadi ini ya, ini mad jaiz munfasil. Dia boleh dibaca 2, 4 atau 5. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dia pendek. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dibaca panjang. Sebenarnya ya ayyuha juga panjang, itu dia mad jaiz juga ya. Ya ayyuha, ya kita nggak ngeh ya. Begitulah. Jadi kalau ya ayyuha juga boleh pendek juga sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Boleh pendek juga dia. Tapi nggak enak gitu kayaknya dengernya. Karena udah biasa pasti panjang ya. Dan memang harus disetarakan semua. Jadi dalam mad jaiz munfasil ini kalau udah kita pilih 2 ya kita 2 semua, kalau 4 ya 4 semua, kalau 5 ya 5 semua ya. Gimana? Betul, jadi sekali duduk terus sekali baca ya, sekali duduk sampai kita selesai baca. Kalau udah ambil 2 ya 2 semua, kalau udah 4 semua, kalau 5 semua. Makanya Imam Ibnu Jazari sampaikan matan itu wallahu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi setiap lafaznya itu yang dibaca mad jaiz ini
sudah ambil dua maka harus kami pilih, harus seterusnya dua terus, nggak boleh dia 14, 15 gitu. Jadinya berantakan mad jaiznya. Dia jaiz boleh, tapi bukan berarti kita boleh ngacak sesuka kita gitu. Tetap aja ketika sekali duduk baca, ya misal pengen baca habis maghrib sama isya nih, sekali duduk gitu nggak selesai, maka harus pilih satu antara 2, 4 atau 5. Subuh mau ganti 4 boleh. Nah, Imam subuh nih misalnya Pak Haji nanti baca mad jaiznya 2 semua ya, baca 2 semua, jangan ada yang 4, jangan ada yang 5. Mad jaiznya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita sudah bahas mad lazim, mad wajib, dan kemudian mad jaiz yang bagian pertama. Ada 1, 2, berapa hukum nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hukum yang baru. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau terkait dengan hukum membaca Al-Quran ini, terkadang kan kita pada saat kita membaca keras itu hukum-hukumnya terpakai gitu kan, bacanya, matnya gitu. Tapi pada saat kita membaca pelan kan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah hukum tersebut menjadikan kita dosa atau apa? Iya, jadi sebenarnya pertama baca pelan itu karena apa misalnya? Kalau kita baca pelan itu ketika memang lagi mau berdoa, misalnya kita baca ayat kursi habis sholat fardu misalnya, kita baca itu, tapi memang niatnya bukan untuk kayak tilawah biasa, kita baca buat untuk jadi doa, nggak ada masalah. Dan ayat Al-Quran itu kalau dibaca selain daripada kita baca buat tilawah begitu atau merojaah Quran, itu nggak apa-apa kita baca nggak pakai tajwid. Kayak misalnya saya lagi di sini nyebutin tadi dalilnya apa, ada kuafusakum ahlikum nar, saya kan nggak pakai tajwid itu. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa. Dalilnya apa? Nabi SAW setiap berkhutbah itu selalu begitu menyampaikannya. Jadi ada 2 pendapat sebenarnya. Yang pertama mengatakan kalau baca Al-Quran di luar dari baca Al-Quran, yang maksud baca ayat Al-Quran di luar dari kita baca Al-Quran, itu pertama boleh dia pakai tajwid, yang kedua boleh nggak pakai. Yang bilang boleh, yang bilang bukan boleh, harus, yang bilang harus pakai tajwid pertama karena memuliakan Al-Quran itu sendiri, dan juga memang Quran diturunkan dengan tajwid, dan memang ya betul begitu ya. Tapi yang kedua yang mengatakan boleh aja kita nggak pakai tajwid karena memang dalam pengamalan Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah begitu ya, atau menyampaikan ayat kepada para sahabat nggak selalu bacanya dengan tajwid ya, bahkan hanya sekedar disampaikan ayatnya. Tapi kalau lagi tilawah khusus baru pakai tajwid. Jadi sebelumnya nggak apa-apa, tergantung kita bacanya nih baca apa gitu. Kalau lagi di jalan misalnya di mana gitu kita lagi mau baca murojaah ya baca pakai tajwid, tapi pelan-pelan aja. Tapi kalau lagi ingat-ingat ya nggak perlu juga pakai tajwid. Apa ya, pulang ke Brobinas, Malikinas, apa ya, tapi ingat-ingat ya nggak perlu juga pakai tajwid, apa-apa. Gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup, ya, kira-kira ya. Oke, insya Allah kita lanjut lagi bahasan mat ini sampai selesai di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.